Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman semuanya, selamat bertemu kembali nih dengan saya Heri Susanto. Dan kebetulan hari ini juga saya ditemenin oleh Sulistyo, sahabat saya, teman saya yang memang selalu setia mendampingi saya nih. Dan mohon maaf teman-teman semuanya, baru kali ini kembali saya bisa langsung menyapa teman-teman. Pada kesempatan kali ini kita masih akan membahas kasus Subang tentunya, karena kita semua tahu bahwa kasus Subang ini sampai sekarang ini belum terungkap. Iya. Nah, gimana nih Mas yang mau kita bahas nih? Dan ini juga banyak teman-teman sekali yang berkomentar di kolom komentar, Mas. Iya. Jadi gini, kan katanya kan kemarin kan kado buat bulan puasa gitu kan ya. Tetapi kok nyampe sekarang malah beritanya kan kemarin katanya pihak kepolisian ini udah menemukan 10 TKP. Iya. Terus begitu banyaknya saksi, nyampe 121 saksi. Terus lagi barang bukti udah ratusan. Iya. Tetapi kok sekarang malah beritanya yang beredar di media massa itu katanya polisi saat ini tidak sembrono untuk mengungkap kasus ini gitu Pak. Nah, gimana nih tanggapan Pak Heri sendiri nih mengenai ini nih? Kan katanya kan bulan puasa kan banyak yang komen juga, wah kita diprank sama polisi lah segala macem lah gitu loh Pak. Gitu. Oh, oke. Gimana? Yang pertama saya juga menyimak ya bahwa yang pertama itu memang kan dianggap hadiah bulan puasa lah ya. Betul. Dan lagi pula terkait apa yang disampaikan oleh Mas tadi, sekarang ini perkembangannya malah adanya TKP baru dan jumlah saksi baru. Betul. Itu artinya mungkin sebagian berpikir bahwa perkembangan kasusnya itu kelihatannya masih meral gitu ya, masih mundur gitu ya. Nah, menyikapi hal ini, kalau secara pribadi sih saya ini dan saya juga ingin menyampaikan kepada teman-teman semuanya, sebetulnya apa yang disampaikan oleh pihak kepolisian Polda Jabar, menurut pendapat saya itu merupakan bagian dari harapan sih dan doa gitu ya. Kenapa? Karena semua pihak pun kan pada dasarnya sangat mengharapkan sekali untuk kasus Subang ini bisa terungkap kan. Betul. Itu. Nah, lagi pula kalau misalkan dikaitkan dengan bulan puasa, biasanya kalau yang namanya hadiah itu kan mestinya puasa dulu nih Mas, ya kan? Iya. Baru dapat hadiah. Iya. Jadi hadiah puasa kan, begitu kan? Kalau puasa baru dapat hadiah. Kalau puasa baru dapat hadiah, kira-kira seperti itulah gitu ya. Menurut pendapat saya, jadi mengenai kasus Subang ini, ya mungkin masih perlu banyak waktu gitu untuk bagaimana kasus ini bisa terungkap gitu loh Mas. Apakah suruh pada puasa semua? Ya harusnya emang puasa Pak. Ya kalau untuk umat Muslim ya mungkin ya memang diwajibkan berpuasa. Karena memang kalau tidak puasa nanti tidak akan mendapatkan hadiah dari Tuhan yang Maha Kuasa, kan begitu. Karena ada keterangan juga, ini sedikit ngawur nih ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hei orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang terdahulu sebelum kamu. Jadi Mas puasa gak nih? Jangan-jangan ini kasus belum terungkap karena Mas Sulis belum puasa. Puasa tuh bulan puasa ya, bulan Ramadan ya. Kewajiban kita sebagai seorang muslim ya puasa gitu kan. Kecuali bagi yang non muslim. Betul sekali. Itu. Nah, tetapi kan ada nih kan, hai orang-orang yang beriman. Nah, hai di sini itu nih, saya ambil dikit nih Pak. Agak melenceng dikit. Hai di sini tuh kan orang-orang yang beriman. Nah, ini tuh yang beriman tuh Heri merasa beriman nggak gitu? Ya, berarti merasa karena puasa. Tapi kan tolak ukur beriman itu sebetulnya, waduh, kalau kita mau bahas bab di sini, ini
kita salah ini ya kan. Karena nanti aja kita bahas lagi di episode berikutnya ya. Karena kalau mau kita bahas sedikit saja karena sudah ditanyakan. Kalau mau dibahas terkait keimanan itu bukan persoalan puasa dan tidak puasa saja, Mas. Iya. Karena kan ya kita sedikit berbicara ke belakang, mudah-mudahan teman-teman juga tidak protes nih ya. Kita masih membahas kasus Subang tetapi sedikit melenceng, tapi mudah-mudahan ada manfaatnya saja. Karena kan kita kembali bahwa rukun Islam itu 1 syahadat, 2 sholat, 3 zakat, 4 puasa, 5 naik haji kalau mampu ya, kan seperti itu. Jadi kan bukan hanya, jadi puasa ini merupakan bagian daripada rukun iman gitu loh. Jadi akan lebih bagus apabila kita kelima-limanya ini melaksanakan. Ya kalau ada kaitannya tadi yang namanya naik haji kan kalau mampu. Kalau ya tidak mampu ya minimal 4 dilaksanakan ya. Kan seperti itu. Kenapa? Karena sholat juga kan kita menghadap kiblat. Jadi kalau yang belum mampu seperti siapa ya? Saya aja yang belum kemekan ya. Berarti tujuannya itu, impian itu, cita-cita itu sudah menghadap. Sebenarnya kalau ngomong ini sedikit lagi nih. Agak ngeyel nih saya nih. Ngomong mampu nggak mampu, kalau naik haji itu sebenarnya banyak orang kaya tapi belum haji, Pak. Nah, ini berbicara coba jelaskan sedikit. Ini berbicara mampu dan tidak mampu, tetapi juga harus diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, innamal amalu binniyat. Jadi kalau misalkan ini berbicara mampu tidak mampu seperti apa yang tadi ditanyakan kepada Mas Luis, banyak orang yang kaya tapi belum haji. Betul. Itu memang mungkin belum niat, yang keduanya belum ada panggilan dari Tuhan yang Maha Kuasa. Gitu. Makanya Mas yang penting niatnya dulu. Nanti insya Allah Tuhan akan kasih rezeki dan insya Allah. Amin ya Allah. Doakan teman-teman semuanya juga yang belum naik haji atau yang belum umroh, ya mudah-mudahan dalam waktu dekat ini segera dipanggil oleh Tuhan yang Maha Kuasa untuk bisa datang ke tanah suci, gitu kan ya. Kita lanjut lagi ke kasusnya. Iya, nanti terlupakan kan. Nanti kira ini konten apa ya? Dakwah apa gimana? Iya, betul sekali. Memang saya jadi pada bulan puasa begini kan memang kita sering tidak kemana-mana nih ya. Jadi paling ada kegiatan ke masjid. Jadi memang suka gantian gitu. Jadi saya terbawa emosi. Perasaan ini sedang di masjid aja gitu. Oke. Ya, lanjut ke kasus lagi. Kan katanya kan tadi Pak Heri sebenarnya belum menjelaskan juga masalah kenapa kok sampai larut lagi nih. Bahasa kasarannya ingkar ini, Pak. Bisa dikatakan ingkar atau ya karena nggak tepat sesuai omongan awal yang katanya mau menetapkan tersangka itu di awal bulan ini, di awal bulan Ramadan gitu, Pak. Saya tidak akan berbicara masalah ingkar ataupun tidak ingkar ya. Tapi saya sebetulnya sangat senang sekali. Aku lebih senang dengan statement pihak kepolisian bahwa dalam bulan puasa ini, ya kan, atau sebelum bulan puasa atau hadiah puasa lah ya. Jadi kasus ini akan terungkap gitu, Mas. Ini merupakan sebuah statement yang saya senang. Kenapa? Karena kembali lagi kepada tadi. Berarti ini menunjukkan rasa optimis dari pihak kepolisian gitu loh. Dalam pengungkapan kasus yang terjadi di Subang yang dikenal dengan kasus Subang ini. Dan selain itu juga ada kaitannya dengan yang saya jelaskan tadi, sebuah harapan pihak kepolisian. Apalagi ke pihak kepolisian kan institusi yang memiliki kewenangan untuk bagaimana bisa mengungkap kasus ini. Apabila kasus ini terungkap, berarti itu juga sebuah prestasi. Buat siapa? Buat pihak kepolisian juga. Jadi saya lebih senang, sekali lagi bukan persoalan ingkar atau apa. Saya lebih senang dengan statement pihak kepolisian dalam yang sudah beredar seperti itu. Walaupun memang pada hasilnya sekarang ini belum gitu loh, Mas.
Jadi tetap kita harus tetap optimis agar kasus ini cepat terungkap dan kita ya berdoa bersama semoga kasus ini cepat terungkap. Dan mudah-mudahan kan bulan puasa ini kan bulan suci, bulan penuh keberkahan, ya kan? Apapun ya, penuh rahmat, ampunan, penuh rahmat, apapun yang kita minta itu biasanya kan katanya kan kayak gitu kan, itu mustajab gitu. Ijabah doa. Nah, ijabah doa itu mustajab. Nah, kalau Pak Heri yang lebih paham masalah keagamaan. Apalagi ntar kita siapa tahu ntar kita dapat malam Lailatul Qadar. Kan doanya itu mustajab itu katanya. Nah, jadi kembali lagi kepada kasus Subang yang memang waktu itu pernah ada disampaikan oleh pihak kepolisian. Nah, jadi kita mesti bersabar. Sepertinya mesti puasa dulu, ya kan? Nanti setelah dapat puasa, baru dikasih hadiah sama buka puasa. Ya, buka puasa. Dalam waktu dekat buka puasa lah, gitu kan ya. Jadi kalau puasa itu enak gitu loh, hadapi azan maghrib itu enak gitu loh, Mas. Tapi mudah-mudahan nanti setelah selesai atau mungkin sebelum selesai bulan puasa, hadiah itu sudah diberikan oleh Tuhan, yaitu dengan terungkapnya kasus Subang gitu loh. Iya, karena salah satunya mungkin hidayah, ya kan, dan pelaku ini mengakui semua kesalahannya, kan nggak ada yang tahu. Betul sekali gitu. Dan bukan hadiah puasa maupun hadiah Lebaran saja sih, Mas, menurut saya. Kalau dalam waktu dekat ini bisa terungkap gitu loh. Jadi hadiah buat seluruh rakyat Indonesia saja atas semua doa dan harapannya untuk bagaimana kasus ini bisa terungkap. Kenapa? Karena saya mempunyai keyakinan bahwa yang memiliki harapan, yang berdoa untuk bagaimana kasus ini bisa terungkap itu bukan umat muslim saja, Mas, tapi seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Khususnya ya dalam hal ini teknis di lapangannya dikerjakan oleh pihak kepolisian, karena memang itu tadi pihak kepolisian yang mempunyai kewenangan untuk mengungkap kasus yang terjadi di Subang. Iya, siap. Mungkin pembahasan kali ini kita cukupkan sambil kan kita lagi nunggu adzan nih. Ya syukur-syukur ya kita sambil diskusi bareng. Sambil menunggu adzan maghrib. Tapi puasa lagi yakin ya? Alhamdulillah. Kan? Karena sebenarnya masih banyak nih. Saya pengen bahas masalah yang kemarin kita posting juga. Masalah keterangan Pak Rohman dari selaku PH-nya Pak Yosef yang mengatakan bahwa Pak Yosef ini menaruh motor di antara mobil Yaris dan mobil Alphard. Nah, tetapi pembahasan itu mungkin kalau menurut saya mending kita bahasnya sehabis berbuka puasa. Betul sekali. Habis terawih lah gitu kan. Jadi waktunya panjang karena takutnya kita lagi puasa karena adanya itu ya bisa dibilang dibalah kita ngomongin orang takut membatalkan puasa. Gitu maksudnya. Gitu. Jadi kita bahas nanti lagi. Oke, mungkin dicukupkan sekian, Pak. Oke, teman-teman, sementara itu saja dulu bincang saya dengan Mas Sulistyo untuk kasus Subang dalam waktu ini. Demikian, dan kepada teman-teman semuanya yang menjalankan ibadah puasa, sebentar lagi mungkin akan tiba azan maghrib. Saya Heri Santo dan saya Sulistyo mengucapkan selamat berbuka puasa.